Udah bang, jangan pedulikan mereka bang. Tuh. Bener dihitung lagi. Keren sih. Keren Al. Nama Ron, usia 23 tahun, pekerjaan content writer di Froyonion. Hai, nama gue Lamone. Pekerjaan gue sebagai pegawai swasta. Umur sekitar 20. 20 berapa? Ya Range-nya lah, kasih range-nya kalau boleh. range antara 23 sampai 27 lah. Halo semuanya, aku Alika, aku 24 tahun. Terus kerjanya tukang bikin konten. Halo, aku Raisa, umur udah cukup tua ya, 30 tahun. Saat ini lagi ya pekerjaannya seperti Alika, mengerjakan konten. Mengerjakan konten. Nama saya Cristiano Ronaldo. Pekerjaan saya IT support. Kepengen aja kayak, melihat anak-anak zaman sekarang sebenarnya banyak gaya gitu. Oke. Dan saya menginginkannya gitu. Waktu ditanya orang tua gue ngapain tindik? Ya nggak tahu, pengen aja. Oh berarti lo izin dulu berarti nih? Gue izin. Sama 30 tahun hidup ya, nggak pernah sih ditindik sama sekali. Jadi nyokap gue itu kan Kristen dulu, Kristen Advent. Kristen Advent tuh nggak boleh tindik. Oh. Nah, tapi sekarang nyokap gue bukan Kristen Advent lagi sih. Cuman jadi itu jadilah kebiasaan gitu. Dia pun nggak nindik gitu loh. Jadi kayak kalau kondangan pakai ya udah anting jepit aja, udah kadang nggak pakai gitu. Gue masih ingat ada momen dimana gue nonton TV, nonton acara televisi, aktornya ini cowok kan, dia tuh pakai anting gitu. Nah sejak saat itu gue bilang, enggak, anting tuh buat cowok juga keren gitu. Suatu saat nanti kalau gue udah gede, gue pengen nindik juga. Gara-gara di-mention sama seseorang di grup gede terus kayak, oh iya ikutan-ikutan. Jadi aku mikir itu nggak bener, itu setengah 8, aku ingat banget setengah 8 pagi aku bangun, aku panik kayak, siapa mention gitu, terus pas lihat, wah, nah senior banget ya, terus kayak, oh ya udah deh, tapi aku kira maksudnya nggak ditindik gitu loh. Entah kenapa ya, nggak tahu. Mungkin gue berpikir kalau misalnya gue ditindik, gue menunjukkan hal yang sedikit berbeda lah dari diri gue. Sehingga mungkin menurut gue itu bakal nambah rasa percaya diri gue. Pada hari Kamis, saya ngechat, Ma, nanti aku boleh ditindik ya, janganlah nak. Berarti Anda melanggar perintah orang tua dong ini? Tapi ada ini, kan saya jago persuasif ya, membujuk gue bisa lah. Gue kasih ayat Alkitab di sini. Oh enggak. Gue kasih penjelasan medis. Gue sih mau ditindik di kuping sebelah. Itu kanan apa kiri ya? Kuping lah ya. Gue nggak ada niatan tempat lain sih, gue kalau ngeliat tempat lain kayak takut aja gitu. Kalau kuping kayak udah paling aman deh gitu aja sih gue. Di sini. Sebelah kiri. Di sebelah kiri. Nah ini juga gue lumayan khawatir ya. Gue sih prinsip gue kalau bagian dosa tuh gue kiri doang. Oh. Okay. Karena kanan buat ibadah. Serius gue. Serius. Berarti itu makanya tato juga sebelah kiri. Makanya semuanya di kiri. Ya udah berangkat kita. Ya kebetulan kuda saya udah diparkir di bawah sih. Tanya dong. Kita ada di mana nih Ron? Kita udah di Finest Tattoo Parlor. Ya, bukan parlor. Tadi udah dikasih tahu sama kakaknya. Pronounce yang benar begitu ya. Ini di daerah Kebayoran, kita hari ini bukan mau nato, mau piercing. Ya, walaupun namanya tato tapi bisa piercing juga teman-teman. Kita lihat ekspresi teman-teman kita gimana. Halo, nama gua Dede, bisa dipanggil Deboy. Gua founder atau bisa dibilang pemilik Finest Tattoo Parlor. Oke. Ini yang baru gua tahu sih, ternyata kalau misalnya kita piercing yang aman itu ternyata pakai jarum. Karena di bayangan gua, apalagi dulu kan kayak ibu kita mungkin, ntar ya kamu ditembak dulu ya buat masang anting misalnya. Kenapa sih akhirnya sekarang pada pakai jarum? Banyak faktor sih. Dari cara kerjanya aja, si tembak ini tuh udah nggak steril. Dan kita nggak bisa ngatur dari segi bentuk perhiasannya. Nah kadang kan buat penyembuhan piercing ini harus ada jarak. Nah ketika lu pakai tembak tuh kayak belakangnya tuh kayak ngejepit gitu bang. Oke. Nah dari cara kerjanya udah nggak bener. Terus dari sisi sterilannya, kadang orang yang pakai tembak tuh pakai sarung, pakai hand glove aja enggak. Mungkin dia cuma pakai apple swab gitu-gitu doang.
semua piercer gue yakin pasti mereka kayak nganjurin buat di jarum ya, mereka yang sadar. Lebih baik Kompimpa dulu kali ya. Kompimpa ya. Yang pertama kan udah lu. Yakin nih, gue dulu nih. Ya nggak apa-apa Simon lu dulu. Gak masalah sih. Jadi sebenarnya nggak jadi respon ini Maha. Iya. Cuman karena di piercingnya lumayan, tempatnya menarik Iya, kayaknya, betul. jadi perlu dikontenin juga. Betul, mau nambah saya. Oke. Benar. Makasih bro ini. Yuk. Kamu aneh dulu siap. Aduh, senang banget ya. Gimana caranya agar supaya santai gitu? Gue juga gugup sih sebenarnya walaupun udah ditato. Karena itu beda aja. Laki. Ini berarti alat yang dipakai apa aja Mas? Gue pakai tang sama gunting doang sih, tang medis sama gunting, sama toolsnya piercing lah buat loop. Apa tuh loop tuh? Loop tuh lubang. Oke. Ini gue pakai jarum kateter yang ukuran 18G. Ini tuh sebenarnya jarum suntik biasa ya berarti? Sebenarnya ini kayak kegunaannya buat infus sih. Oh, infus, oke. Buat infus. Jadi yang ada pipanya gitu kan, kita kalau infus ditusuk dulu pakai jarum, habis itu dicabut kan jarumnya. Iya. Nah ada pipa yang nyangkut, nah kita pakai jarum yang gitu tuh. Oke. Berarti ini setiap ya ganti orang pasti ganti yang baru ya berarti? Iya dong. Ada sterilizernya. Sterilizer. Iya. Sterilizer. Itu fungsinya adalah untuk apa namanya? Sterilisasi ya. Iya, sterilisasi. Jadi ini udah pasti steril ya. Memastikan posisi ini ya. Jadi Kalau menurut lu udah oke, gue oke sih. Itu dikasih apa Mas? ink butter supaya licin aja, terus kayak sedikit meminimalisir bleeding. Ini tuh yang dipakai buat tato juga ya? Iya benar. Apa menurut saya Nun? Sakit sih, bener kan? Pernah ada yang jerit nggak sih? Pas lagi piercing gitu? Pernah nggak Mas? Sejauh ini belum sih. Belum pernah ya? Udah ganteng mah. Gue emang dasarnya ganteng anjir. Nyut-nyutan gak Mon? Enggak sih, cuma kayak rada panas. Gue mau lihat kayak gini. Wow. Gimana Mon itu Mon? Ini perih sih dibanding yang pertama. Helix tadi disebutnya di sini. Jadi yang lain pada di sini, kalau kita di sini sama di sini. Keren. Gua Mone Alika. Biar apa tuh Hak? Biar keren. Segan. Dan Makasih. Iya. Helix 4 bulan sampai 8 bulan lah ya. baru kering maksudnya? Iya, benar-benar kayak full healing gitu. Berarti dia baru bisa benar-benar totali sembuh. Oh. Iya. Tapi ini boleh dilepas. Jangan. Nggak boleh dilepas Nggak sama boleh sekali. dilepas sama sekali. Selama Sampai ya sampai 4 minggu lah, minimal 4 minggu. Satu Lu bulan. kontrol. Ya 1 bulan, coba kontrol dulu ke gua masih sakit atau enggak. Di sini kalau nursing gitu, jadi kayak pasti gua follow up terus sampai mereka benar-benar full healing gitu. Semisal terjadi BAM atau apa, gua garansi gitu. BAM itu apa Mas? Jadi kayak benjolan, di dalamnya ada kayak darah putih gitu ya. Darah putih yang dia keluarnya kayak kehambat gitu. Jadinya benjolan itu. Nah, itu biasanya disebabkan gara-gara aftercare-nya. Karena aftercare-nya kurang gimana, atau mungkin sering kegesek-gesek atau kena sabun. Ya seperti itulah. Betul, Kalau Pak. enggak antingnya kependekan. Ini sekarang lanjut Alika. Sebelumnya belum pernah piercing sama sekali. Yang waktu itu doang, yang ditembak gitu. Oh, ditembak. Jangan deh, lain kali jangan. Gimana Alika? Iya. Ya, Ya apa? ya apa? Bisa nafas. Lu nggak tahu aja gue mencakar lengan gue sendiri. itu tapi belum pulang. Belum. Belum yang atas Berarti tuh emang dari awal tuh nggak dibius ya? apa sih namanya? Anestesi. Nggak dianjurin sih anestesi. Anestesi nggak dianjurin karena nggak dibutuhkan juga ya. Nggak bakal ngaruh juga ketika lu ditusuk, tetap kerasa aja. Kecuali kalau anestesi yang disuntik, dan kayaknya itu nggak perlu dah. Lagian sakitnya juga nggak banget, masih bisa ditoleransi. Jadi nggak perlu pakai anestesi lah. Apakah benar Alika? Iya. Sejauh ini masih nggak apa-apa tanpa anestesi.
Lemas banget ya. Asik Emang banget nggak? setelannya begini. Emang setelahnya gitu deh mas. Kasih aja gitu kayak dia minta. Gimana Rika? Belum bisa diajak ngobrol. Perih sih. Udah pasang kok. Apa sih kalau kata orang Sunda teh perih? Wih, keren sih. Keren Al. Ih harus keren gak sih? Iya. Tujuan lu di piercing kan harus jelas biar kenapa ya? Oke, all good. Udah nih? Udah. Ih, keren. Bagus nggak? Bagus. Seneng nih ya? Seneng dong. Seneng ya? Akhirnya melewati ujian ini. Oh iya. Wing lu nyobain sih Wing. Nggak boleh gue mon. Nggak mau, Wing. Bisa-bisa gue nggak bisa balik ntar mon. Responden selanjutnya. Gua nih ya. Gue pikir kalau misalnya ditindik atau misalnya di piercing itu lo bisa langsung pakai yang bentuknya ring, ternyata enggak ya? Enggak. Kenapa tuh bang? Tergantung kebutuhan sih. Oke. Nah, kalau piercer harus berani nolak juga apa kemauan klien lu. Gue pengen langsung nih yang keren nih. Gimana ya, itu nggak ngebantu lo gitu. Justru kayak gua ngasih yang lu butuhkan, bukan yang lu inginkan. Keren. Karena yang tadi semuanya di kuping, Hmm. gua ya di kuping juga sih. Satu dulu. Kalau cocok, tambah lagi. Nggak cocok, cabut. Iya benar. Mending kan nyoba. Tapi boleh dicoba. Tidak dianjurkan ya? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kita tidak mengajarkan dong di sini. Kalau lu ragu jangan. Ya. Kalau bisa pakai duit kantor. Kayak kami inilah. Weh, ini jarumnya masih expirednya masih lama banget 2026. Tapi lu dikasih yang 2012. Oh, ini juga 2026. Masa katanya 2012, Mas? Udah nggak saatnya bercanda nih. Coba yang dihitung mas. Jangan dong, bercanda mulu anjing. Udah bang, jangan pedulikan mereka bang. Tuh. Bener dihitung lagi. Tapi udah masuk dulu baru dihitung. Rasanya kayak apa ya? Ya kayak dijewer guru lu lah. Guru yang paling kita benci. Iya. Tapi udah ini kan? Udah, Satunya. satu udah. Geli banget. Kagak lah bang, ini lumayan sih bang. Lebih sakit yang ini? Lebih sakit. Ini yang atas yang bawah. Yang atas? Ini baru keringetan nih gue nih. Iya, ini agak berdarah sih kayaknya. Karena? Nggak tahu. Tapi nggak semuanya bleeding ya masih berarti ya? Enggak. Waduh. Wah! Tadi tindiknya satu, terus gue berubah pikiran, dua. Yang pusing bukan saya tapi dia. Saya propose budget itu separohnya. Kalau misalnya kita naik wahana Dufan kan ada dilarang buat orang yang punya riwayat jantung, Ya. hipertensi gitu, nanya juga nggak sih? Ada. Kadang keloid. Oh itu nggak bisa. Apa itu? Bakat keloid tadi itu ya? Ya ada yang bakat keloid itu mending Disarankan untuk sharing tidak. ya, sharing dulu aja. Hmm. Nggak harus tidak, tapi sharing dulu aja bisa. Biasanya bisa. Sama budget sih. Kalau belum ada budget kayak mending sabar dulu deh. Gugup nggak kak? Dikit. Untungnya posisinya bukan posisi yang ini yang membahayakan nyawa gitu kan. Enggak ada. Santai aja. Enggak loh. Kayak lagi ditarik gini tau gak lo? Gue jadi panas sih. Biasanya tuh cewek tuh udah gimana nggak sih? Ya keluarga sih, kayak kepercayaan nyokap sih dulu. Jadi dia sendiri nggak terbiasa gitu. Bahkan dia sampai sekarang aja nggak ada lubang antingnya. Pakai gitu. cuman anting jepit doang gitu. Karena kayak pas mau bikin, gue udah terlalu tua gitu. Ngapain gue bikin lagi? Merinding sedikit. Nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi. Bulu kuduk gue aja yang berdiri sebenarnya. Iya benar. Iya yang ini lebih sakit. Soalnya tadi di belakang kuping kayak lagi ada luka dikit. Jadi dia dokternya. Udah ya, aman. Aman. Lebih susah nggak sih bang kalau misalnya udah ada tindiknya duluan? Enggak, biasa aja. Sama aja ya? Sama aja. Beda 2 mili. Beda satu size doang sih. Gede ya Yang wingnya? Alex yang gede. Yang bawah juga gede. Gede juga. Nah, ada stoknya habis, kita terlalu banyak ini. Korbannya gua. Sakit sih ini. Sakit ya? Sakit sih. Gede sih kayaknya karena gede. Ini gua kayak pro gini udah ditindik sendiri bangsat.
Buh, gokil. Tapi rasanya pas nusuk telinga orang tuh gimana sih, Bang? Biasa aja sih. Coba tau lo satisfying gitu kayak. Karena kalian gue pakai jarum yang lebih gede ya. Lebih baik kegedean soalnya daripada kekecilan. Ini udah ditarik balik Mas. Udah jadi. Oh, udah. Gue nyesuaiin nih kalau ketarik-tarik dikit gue ikutin arahnya. Iya. Lagi dipasang mainannya. Mainannya. Pas tembus tuh yang kayak sampai gua keluarin sakitnya. Kalau tadi yang pertama cuman gitu kan. Karena di tulang rawan itu Iya, gua sih. nusuknya harus pakai tenaga iya, gitu. bener. Nah itu tuh pas lu set terus kayak masih lebih dari itu kan kayak gitu lumayan. Tapi waktu narik balik malah lu nggak kerasa apa-apa. Iya, soalnya kalau jarum gede gitu, kalau jarum kecil narik baliknya malah yang sakit. Iya. Kalau sama pakai jarum gede, gua tarik balik udah nggak kerasa lagi. Anting masuk udah nggak kerasa. Gitu nggak sih? Iya, tadi gua ngerasa waktu yang bawah juga tarik balik tuh. Kayak gua kira kan sakit itu akan 2 kali kan karena masih maju mundur itu kan. Range harganya berapa sih yang lu patok kalau di sini? Kalau piercing seproper ini ya, mungkin minimum rate-nya kayak 200 sampai 800 kali ya. Itu tergantung dari apa tuh Bang? Tergantung posisi. Posisi dari penempatan si piercingnya maksudnya? Iya. Oke. Misalnya kayak teman-teman tadi coba itu berapa tuh harganya kira-kira? Kayak helix, loop gitu-gitu. Mungkin helix, loop tuh kayak masuknya di basic-basic aja ya. Mungkin tuh kayak 200 sampai 275-an lah. Oke, itu udah sama si basic jewelry-nya itu tadi ya. Oke. Basic jewelry-nya gua free-in. Kalau di sini begitu sih. Oh, udah sepaket berarti hitungannya. Langsung 2 lah, Ron. Jangan dong. Jangan, saya deg-degan. Widih, keren amat. Keren ya? Cocok sih, lu kan rapper, Ron. Rapper. Iya. Kurang gede nggak permatanya? Lah emang masih ada yang lebih gede? Emang masih ada yang lebih gede permatanya? Lihat tuh, Dek. Mampus lu, Dek. Boleh deh yang gold deh. Sama di skin tone-nya Ron cocok. Tuh ditandain lu maunya yang mana? Ini baru tanda sih. Enggak langsung 4 lah. Bercanda. enggak. Ini mulai deg-degan ya setelah jarumnya keluar. Lumayan nyut ya. Lumayan. Udah dipotong, berarti tinggal antingnya, terus Iya. ditarik lagi. Au. Ngilu gitu. Bisa, Ron. Bisa. Ini biar ngurangin sakit apa gimana? Ya, buat biar gak terlalu bleeding aja. Terus biar nggak bakteri-bakteri biar nggak masuk juga. Kalau udah pakai anting yang ini mah nggak usah ganti-ganti, udah cocok banget. Cocok banget ya. Mantap sekali. Apa ini namanya tadi? Finest Tattoo Parlor. Saya jadi makin ganteng. Terima kasih. Jadi cantik gitu. Rasanya ya pas gini, ya cantik sih gue gitu ya udah gitu. Seneng sih sebenarnya, nggak bohong ya. Jadi pas pulang gue langsung mamer ke nyokap. Mana nggak kelihatan gitu. Kayak perlu banget seluruh dunia tahu gitu loh. Seorang gue yang dari kecil tuh kayaknya aneh banget sih lu nggak punya lubang anting gitu. Sekarang gue udah punya gitu kan. Sekarang gue udah sama nih kayak orang-orang gitu. Seru sih karena baru pertama kali, tapi yang paling keinget ya sakitnya sih. Sakit. Mungkin itu yang bisa dibilang sensasi tertentunya tuh sakitnya sih. Gue ngerasa yang lebih keren pasti sih. Senang, terus puas juga akhirnya apa yang saya cita-citakan dari kecil. Terwujud juga gitu ya. Ada sedikit rasa percaya diri yang meningkat gitu. Untuk kayak ketemu orang jadi kayak lebih gimana gitu. Soalnya ada yang bisa gue unjukin sih ke orang jadinya. Pengen banget semua orang tuh harus tahu gitu kalau gue sekarang udah piercing cuy. Asli itu sih. Bisa penasarannya itu sampai ya setiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali lah lebaynya gitu ya. Itu ngaca gitu. Apalagi ini yang bener, akhirnya beneran nih gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh dipegang-pegang ya, cuman kadang-kadang kan kayak gatal aja gitu. Ih ada beneran loh gitu. Kayak gitu. Sakit sih, perih, panas, apalagi yang atas ya. Kalau yang bawah ya sakit, kayak disuntik biasa aja gitu, tapi nggak sesakit itulah. Kalau yang atas tuh udah mana takut, terus habis gitu tiba-tiba dimasuk, habis kayak gitu, aduh, perih dan panas dan apa sih kalau kata orang Sunda udah bukan perih lagi, peres gitu loh kayak. Kayak kalau lu iseng nih pernah main jepitan jemuran tuh, kayak gitu aja. Cuman
Ya kalau itu skornya angkanya 4, yang Tindik 7 lah gitu. Bedanya dikit banget sih. Orang-orang normal yang pada normal biasa pakai itu ukurannya di ukuran jarum vaksin. Kalau yang gue mungkin bisa dibilang jarumnya bisa jarum infus atau jarum buat printer, buat infus cartridge gitu. Tapi ternyata kemarin tuh Bang D-Boy itu ternyata komunikatif banget. Jatuhnya kayak konsul nggak sih? Jadi kayak konsul, kayak nggak kayak misalnya ke studio tato gitu kan lu ketemu abang-abang serem gitu gede kan. Bang maunya gini, udah gini aja. kan gua takut kan bang. Ini badan gua loh bang. Tapi keuntungannya kalau yang lain pada katanya sakitnya waktu masuk, waktu ditarik balik. Kalau gua itu sakitnya waktu masuk doang, pas ditarik balik malah nggak kerasa. Karena lebih lebar ya. Betul. Apalagi di bagian helix. Kan ini nembus tulang ya. Si Bang D-Boy-nya harus pakai power gitu. Sebenarnya pas ditusuknya ternyata bukan yang paling sakit, malah yang Pas tarik ya? ditarik lagi terus dikencangin lagi. Terus kayak, aduh bisa nggak udah selesai gitu, cuman kayak ya udah. Gue tuh ngerasa banget waktu si jarum itu nembus ke tulang tuh, gue kerasa banget sih gerakannya. Tiap gerakan waktu dia masukin itu kayak, ih anjir ini ngilu banget. Karena dia bukan ditembak ya, tapi pakai jarum tuh pas pertama kali itu kayak rasa kulit robek lah, kayak kita lagi disuntik mau vaksin kemarin deh. Bener rasanya emang kayak gitu, cuman lebih perih pas mau dimasukin nantinya. Kayak perihnya tuh kayak kita punya kulit sedikit kejepit dikit lah gitu. Ternyata yang gue lihat aman, ternyata nggak aman ya, itu ditembak. Kalau gue lihat kan ditembak kan kayaknya cepat dan nggak sakit ya, kayak cuma cekrek kelar, dan ternyata nggak aman. Mending pakai kayak jarum suntik gitu. Nggak boleh pakai alkohol, walaupun alkohol itu bisa membersihkan bakteri atau ibarat debu-debu gitu ya, tapi tidak disarankan karena itu bisa malah menjadi penyebab iritasi yang paling parah lah istilahnya. Balik ke poin yang tadi sih, kalau sebenarnya piercernya itu lebih komunikatif, ramah katakanlah, mental kita nggak jatuh gitu loh. Alat-alat lainnya ya selain jarumnya itu, kayak contoh guntingnya, kayak alat ngejepitnya itu dia harus masukin ke sterilizer juga tuh. Wah gue bilang kalau misalnya memang mau piercing harusnya ke tempat yang model begini gitu. Kan banyak yang bilang ada spraynya lah, terus dipakai ini pakai itulah. Ternyata pas ngobrol-ngobrol kemarin tadi cukup pakai air hangat doang sih buat bersihin. Yang penting lu rajin bersihin itu bakal cepet kering. Maksimal tuh 2 kali sehari. Karena kalau misalnya kita semakin sering bersihin, pertama bakal jadi lembab, kena air terus. Lembab itu akan memperlama keringnya si piercing. Gitu, nah itu nggak bagus juga. Gue nggak tahu ya yang ini trusted apa enggak, cuman kemarin gue udah sempat pakai beberapa minggu, yang ini langsung kering sih. Dan gue nggak tahu nih buat yang baru bakal cocok atau enggak. Tapi maksudnya kalau dari Bang D-Boy yang kemarin, dia juga bilang kalau emang air hangat itu cukup pakai air hangat juga bisa, cuman kalau pengen lebih ini juga ada yang jual di piercing Indonesia gitu, setahu gue namanya. Kita bukan masalah gaya gitu loh, itu jadi bentuk tanggung jawab juga, karena nggak bisa asal udah tindik terus lo biarin. Ada lagi kan aftercare-nya yang benar-benar harus dibersihin gitu, jadi lebih harus lebih aware gitu kan. Silakan coba ya, cuma dipikirin dulu lu mau di bagian mananya, karena emang nggak di setiap bagian kuping itu sakitnya sama. Ya lu harus ngerti juga kayak perawatannya kayak gimana, nggak asal aku mau piercing terus cari tempat piercingnya asal-asalan juga, itu salah juga. Kalau gue sih yang pertama cari tempat yang benar-benar lo percaya, jangan tergiur dari harga. Ini murah gitu, tapi after service after service itu gimana gitu, mereka ngasih kayak tips nggak, terus benar-benar gimana prosesnya, kayak karena kan ini kan tubuh ya, kalau udah infeksi kan kita nggak tahu kayak gimana nantinya, bahaya juga gitu. Jadi mendingan cari tempat yang terpercaya, yang menurut lo nyaman, terus liatin segala prosesnya, jangan males atau jangan takut untuk tanya-tanya sih kalau menurut gue. Maksudnya lu di tempat yang proper aja lu dihajar nih, ditusuk tetap sakit gitu. Ya gimana lu kalau di tempat yang ibaratnya nggak proper terus lu sakit gitu kan, jadi makin bahaya dong kayak gitu. Jangan takut sama stereotip aja sih menurut gue. Kalau lu pengen coba sama sosial lu aja sih, lu kalau bisa tahan social pressure gitu, kayak tante lu siapa nanya-nanya gitu, ya lu kuatkan lah mental lu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jangan langsung apa sih nanti dilihat kayak
oh orang-orang yang tindik tuh gini ya, orang-orang yang tato tuh gini ya, jadi ada stereotip baru yang lebih jelek lagi. Kalau ada kesempatan sih saya bakal tambah ya. Mau. Paling tapi yang di bawah dulu, karena yang di sebenarnya pengen di tengah-tengah sini. Cuman mikir dulu ya gitu, apakah kayak mending pakai ear cuff aja biar bisa diganti-ganti gitu. Bakal sih. Gua udah melihat masa depan gua akan ada satu lagi lah. Gue tuh tertarik di sini nih. Gak tau kenapa. Gue sih pengen, tapi nambahnya di sini-sini juga ya. Tambah satu lagi lah di sebelahnya. Kalau cuman gue nggak mikir dalam waktu dekat sih, mungkin ya tahun depan kalau gue pengen lagi gitu. Kepikiran sih gue pengen nambah yang di sini. Hidup sekali bro. Masa lu nggak tindik lah. Tato. Tidak menyarankan, cuman gue jangan takut sama stereotip aja sih menurut gue. Kalau lu pengen coba. Oke, sip. Thank you, Frank. Stay classy.